Ya, selamat malam pemirsa TVRI Papua dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam dialog Papua 60 menit. Bersama saya Lamkum Kabu, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ada dalam dialog Papua 60 menit. Dengan topik kita malam hari ini adalah penanganan sampah dan kebersihan kota Nabire atau Kabupaten Nabire. Nah, untuk membahas terkait dengan persoalan ini, saya sudah menghadirkan 4 orang narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita di malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan adalah penjabat Bupati Nabire, Dr. Anton Tony Mote. Selamat malam Pak Mote. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Sehat selalu ya? Sehat. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Bapak Onesimus Bonai, Eskom. Selamat malam Pak Bonai. Kabar baik ya? Kabar baik. Puji Tuhan. Dan yang ketiga yang ada di tengah kita ini adalah Bapak Petrus Rumere sebagai Kepala Distrik Sanoba. Kepala Distrik Nabire. Oke. Dan yang terakhir adalah Bapak Bento Yatipae ST, perwakilan komunitas peduli Nabire dan masyarakat. Selamat malam. Ya. Itulah tadi saya sudah perkenalkan 4 orang narasumber kita di malam hari ini. Dan kita akan masuk dalam dialog kita yang saya mulai dari Bapak Bupati sendiri, Bapak Dr. Anton Mote. Pak Dokter, kita tahu bahwa tugas utama Bapak sebenarnya selain menjalankan pemerintahan transisi, kemudian sukses pilkada, satu tugas lagi yaitu harus menekan serendah-rendahnya COVID-19 di Kabupaten Nabire. Ini tugas baru sebenarnya bagi seluruh penjabat bupati yang menjabat dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan selama persiapan pemilu di tahun 2020 maupun 2021. Nah, yang menjadi topik kita malam hari ini berbicara tentang kebersihan kota Nabire. Saya ingin sedikit mendapat informasi awal dari Pak Bupati sejak masuk ke sini, gambaran apa yang Bapak lihat dalam masa transisi ini terkait dengan penanganan kota Nabire sebagaimana yang kita harapkan menjadi kota yang bersih. Silakan Pak Bupati. Ya. Selamat malam para pemeriksa di mana saja berada. Terima kasih kesempatan yang diberikan buat kami untuk menyampaikan persoalan masalah Nabire. Memang menjadi masalah di Nabire setelah saya menjadi PJ, salah satu yang sangat-sangat nampak di kota Nabire adalah masalah sampah. Ini menjadi salah satu program kami, program saya juga sebagai PJ, bagaimana menggerakkan para pihak-pihak terutama pada Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, para distrik, sampai pada tingkat RW, RT RW untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah. Sehingga dalam pertemuan kami sudah melakukan beberapa evaluasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Mungkin itu Pak. Iya, saya ke Bapak Kepala Dinas ini, Pak Onesmus. Pak Ones, apa yang menjadi program Dinas Lingkungan Hidup ini ketika kemudian masalah kebersihan kota Nabire ini menjadi fokus perhatian dari Bapak Bupati kita ini? Bagaimana kemudian menerjemahkan keinginan dari penjabat Bupati ini? Silakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait penanganan sampah di Kabupaten Nabire, dengan kebijakan Bapak Bupati, Pak Pejabat Bupati datang dan melihat kondisi yang ada, ya respon beliau terhadap penanganan sampah ini ada hal-hal yang konkret. Saya beliau suka, ya coba Kepala Dinas, coba kamu terjemahkan ini dalam bentuk konkret. Bapak saya sampaikan data kami di Kabupaten Nabire, data dari master plan sampah yang telah kami Dinas Lingkungan Hidup menghitung, Kabupaten Nabire itu mempunyai jumlah
volume sampah yang telah dihitung itu satu hari sampah sebanyak 193,32 meter kubik per hari. Nah, tonase yang begitu banyak, volume yang begitu banyak, saya konsultasi sering, setelah itu saya konsultasi dengan Bapak Bupati, nah, beliau menyarankan untuk ambil langkah konkret sudah. Nah, jadi selama ini jumlah yang sekian itu, daya mampu kami itu selama ini kan hanya 46 sampai 50 meter kubik, Pak. Nah, kondisi ini saya laporkan ke beliau dan beliau merespon dengan cara kita kemarin ada nge-launching kegiatan Nabire bersih, suruh sewa kontrak, kami kontrak kendaraan trek sebanyak 15 unit. Kita untuk akan memenuhi semua kebutuhan di kota ini, mulai dari RT RW, kelurahan semua kita masuk. Dan kita bagaimana nanti Dinas Lingkungan Hidup mengatur manajemen tata kelolanya, operasionalnya, saya sudah koordinasi dengan beliau. Begitu, Pak. Iya. Saya ke Pak Rumeri. Pak Rumeri ini kan distrik merupakan pemerintah tingkat 2 dari pemerintah kabupaten. Seperti itu. Terjemahan apa yang menjadi keinginan dari penjabat bupati ini seperti apa yang dilakukan oleh kepala distrik sendiri, kepala distrik Nabire, karena kita tahu bahwa Kota Nabire ini menjadi barometer bagi wilayah-wilayah di sekitar distrik-distrik yang lain. Bagaimana seorang kepala distrik bisa memainkan perannya? Tadi Pak Bupati sudah bilang bahwa kepercayaan itu diberikan ke distrik untuk bagaimana secara mandiri distrik melakukan tugas-tugas itu. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam buat semua pendengar, pemirsa di rumah. Ya, bersyukur sekali malam hari ini kita bisa berbicara, berdialog terkait dengan penanganan sampah, pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Nabire, lebih khusus di wilayah kota ya. Iya, saya mencoba untuk memberikan sedikit gambaran terkait dengan pengelolaan lingkungan termasuk sampah di wilayah Kota Nabire. Kami sudah diperintah oleh Pak Bupati untuk lebih serius bagaimana menangani lingkungan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan penanganan sampah di wilayah distrik Nabire. Benar sekali tadi disampaikan bahwa kota merupakan barometer. Itu sebabnya saya diperintahkan oleh Pak Bupati untuk bagaimana memfungsikan semua jajaran birokrasi yang ada di bawah koordinasi distrik. Artinya hari ini kita sudah mulai menggerakkan semua kelurahan dan kampung yang ada di wilayah kota, di wilayah distrik Nabire. Ada 9 kelurahan dan 4 kampung. Nah, ini kita mulai menggerakkan mereka dan tanggal 14 Juni kemarin, hari Senin, itu pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Pak Bupati, itu sudah melonsing Nabire Bersahabat. Nah, ini merupakan sebuah gerakan moral untuk bagaimana supaya semua masyarakat, kita membangun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, hidup sehat, bersih, sehat, dan berkualitas. Nah, tentu sebagai kepala distrik di wilayah kota, saya sejak kemarin melonsing, itu kita sudah lebih serius lagi untuk menggerakkan jajaran ini. Distrik, kelurahan, kampung, bahkan sampai ke RT RW. Nah, hari-hari ini kita sudah mulai coba untuk mulai menggerakkan semua
jajaran yang ada di bawah koordinasi bupati, distrik, lurah, dan kepala-kepala kampung. Kita berharap gerakan ini membackup Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi persoalan sampah. Tentu kita sendiri tidak bisa. Kita butuh dukungan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire, terutama di wilayah distrik. Saya pikir saya koma dulu. Baik. Saya kembalikan. Ya. Iya, terima kasih Pak Romere. Saya ke Pak Bento ini sebagai perwakilan komunitas peduli Nabire dan juga masyarakat. Komunitas ini selalu melihat dan mengkritisi berbagai persoalan yang terjadi. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi Nabire hari ini dan hari-hari kebelakang ini, apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pihak-pihak termasuk Bapak Bupati, kemudian kepala dinas dan juga kepala distriknya. Apakah mungkin karena kurangnya tekanan atau mungkin sosialisasi program, ataukah mungkin kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah kalau kita mau lihat seperti itu? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Kami komunitas tidak hanya mengkritik, tapi kami juga memberikan aksi edukasi kepada masyarakat dengan beberapa gerakan-gerakan aksi. Dari komunitas kami melihat bahwa tidak ada secara jelas skema penanganan sampah dari pemerintah yang menjadi protap atau menjadi juknis. Mungkin ini menjadi masukan kepada pemerintah daerah untuk segera membuat juknis bagaimana alur sampah mulai sumber-sumbernya dari rumah tangga, pabrik industri, perdagangan, kawasan pasar, sehingga alurnya sampai ke TPS dan ke TPA. Sebenarnya sampah ini bukan masalah berat untuk dikelola pemerintah. Cuma saya lihat politik will pemerintah untuk betul-betul menangani sampah tidak ada di tahun yang kemarin. Kami berharap selanjutnya. Tidak ada atau kurang? Mungkin pengelolaannya baru sifatnya ya tidak teratur dengan baik. Artinya tidak ada manajemen pengelolaan sampah yang benar. Tidak ada aturan hukum, produk hukum yang dapat dipatuhi karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Kemudian kalaupun ada produk hukum, tidak ada sanksi yang jelas ke masyarakat karena tidak dilakukan. Penegak perda juga tidak berjalan dengan fungsinya. Seperti itu. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Kepala Dihela dan Pak Didik, saya menyampaikan apa yang aspirasi yang disampaikan masyarakat dan apa yang kami selama ini keluhkan. Kalau skema ini betul-betul sudah ada, saya pikir masyarakat itu sudah teredukasi dengan skema pengelolaan sampah. Khususnya untuk masyarakat sebenarnya kita bisa lakukan dengan swadaya. Artinya dari sampah rumah tangga sampai ke TPS itu bisa dilakukan oleh swadaya masyarakat lingkungan. Mulai dari pembiayaan angkutan sampai ke TPS, mereka bisa urunan, membayar kepada petugas yang mereka biayai untuk swadaya mereka. Tapi selanjutnya dari TPS sampai ke TPA adalah tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Nah, skema-skema seperti ini yang memang harus kita susun secara teknis dan akan dipahami setiap lingkungan, sosialisasi tiap RT dan RW, dan kelurahan bertanggung jawab monitoring. Baik, nanti kita akan masih panjang yang akan saya gali dari bapak-bapak sekalian. Saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, tadi disampaikan oleh Pak Bento ini ada berbagai persoalan yang kemudian sudah mengemuka seperti itu. Tadi kurangnya koordinasi, kemudian aturan-aturan yang mungkin kurang diterapkan atau mungkin kurang disosialisasikan sebaik kepada masyarakat. Sebagai orang baru juga Bapak melihat ini memang hal-hal yang harus diperbaiki di sini. Silakan Pak. Iya. Masalah Nabire, ya saya sendiri adalah anak yang lahir besar di kota Nabire. Rumah saya di Nabire, sekolah apa semua di Nabire. Memang secara tugas saya di Jayapura, tetapi Nabire ini selalu kami pantau karena kampung kami sendiri. Setelah saya menjadi PJ, saya mencoba untuk
memanggil Pak Kadis, Pak Distrik, seluruh kepala desa, kelurahan, untuk kita melihat apa sih, ada persoalan apa sebenarnya. Kami melihat beberapa hal. Yang pertama, dukungan pemerintah dalam penyediaan anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ketenagaan. Masih banyak tenaga-tenaga kami yang di kebersihan ini tidak melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Ini juga memang masih ada hubungannya dengan masalah hak yang mereka harus terima. Sehingga hak dan tugas, kewajiban ini membuat orang tidak melakukan tugas itu secara serius. Contoh, bagaimana seorang tenaga kebersihan hanya mendapatkan gaji 1.200.000, 1.300.000. Ya, secara efisiensi pemanfaatan daripada apa yang mereka kerja itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan, yang kita tuntut. Nah, ini menjadi masalah juga. Seketika kita mengharapkan SDM kami ini bekerja keras di bawah. Yang ketiga, penyediaan sarana, prasarana pendukung dalam pengelolaan sampah. Ya, Pak Kepala Distrik, Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan segala macam kekurangannya. Nah, ini menjadi masalah. Kemudian yang keempat adalah belum terciptanya SOP yang detail dari bawah sampai atas. Tapi ini sudah ada upaya dari Pak Kepala Dinas dengan beberapa kajian yang sudah ada, yang juga akan menjadi program pada tahun-tahun berikut. Yang terakhir adalah kepedulian perangkat-perangkat yang ada di lingkungan masyarakat. RT, RW, kepala kampung, kelurahan belum merasa bertanggung jawab terhadap wilayah yang dimana di situ ada masyarakat. Gerakan-gerakan yang dulu ada, ya, Indonesia ini kan terkenal dengan gotong royong, mari kerja bersama. Nah, nilai-nilai ini sudah betul-betul terkikis, sehingga lingkungan yang mereka tinggal sendiri itu tidak merasa bahwa itu menjadi miliknya mereka, sehingga malas tahu. Di situ ada sampah, ya sudah, itu bukan ada dalam rumah saya, gitu. Nah, nilai-nilai ini sudah terkikis, sehingga saya sudah menemukan beberapa titik persoalan itu. Maka pada tanggal 14 Juni kemarin, kami sudah launching gerakan Nabire Bersih. Nah, gerakan Nabire Bersih ini kami mencoba membangkitkan instansi-instansi, ya, kemudian perangkat-perangkat pemerintah yang ada di tingkatan distrik sampai pada RW untuk kolaborasi dengan penyediaan sarana yang kemarin kami coba untuk menyiapkan. Gerakan ini kami bangun untuk menggerakkan bahwa oh ternyata ada masalah. Gerakan harus jalan. Gerak maju harus jalan. Nah, sehingga ini menjadi sebuah gerakan bersama, bukan hanya dinas lingkungan, bukan hanya Pak Distrik, tetapi ini semua stakeholder harus membantu. Ya, dan apresiasi malam ini bersama kami dari komunitas, ada sekitar 30 komunitas ya Pak Bentot, yang kami mencoba merangkul. Mereka ini adalah orang-orang yang relawan, yang betul-betul peduli dengan Kota Nabire. Nah, ini pemerintah kurang melibatkan mereka
kurang memerankan mereka di bidang-bidang yang ada pada komunitas-komunitas tadi. Salah satu adalah masalah kebersihan. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah saya memberi kesempatan kepada pemirsa sekalian juga untuk nanti bisa menilai apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber saya di malam hari ini, dan nanti kemudian ini akan menjadi suatu dorongan bersama untuk bagaimana kita menggerakkan lini-lini dari sektor, mulai dari pemerintah kabupaten sampai dengan komunitas ini. Kita akan kembali setelah jeda para berikut ini. Saya penjabat Bupati Kabupaten Nabire bersama Sekda dan seluruh pejabat di jajaran Kabupaten Nabire mengajak masyarakat Kota Nabire, mari menyukseskan gerakan Nabire Bersih dengan launchingnya Jumpa Nabire Bersahabat. Jumat pagi Nabire Bersih Sehat. Wajib Nabire, hari Jumat kita melakukan aktivitas bersih-bersih, dan hari Jumat wajib kita melakukan olah fisik atau olahraga. Semoga Nabire menjadi kota bersih, semua aset pariwisata kita lebih berkembang, dan Nabire lebih baik ke depan. Nabire bersih, Nabire sehat, Nabire jaya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVRI Papua dalam dialog Papua 60 menit, dan bersama dengan 4 narasumber saya di malam hari ini, kita masih terus akan membahas bagaimana upaya-upaya dilakukan oleh berbagai stakeholder ini untuk menangani persoalan yang dihadapi Kabupaten Nabire, yaitu penanganan sampah dan juga penataan kota dan juga lingkungan di Kabupaten Nabire. Tadi kita mendengar banyak yang disampaikan oleh Pak Bupati, dan saya ke Pak Kepala Dinas ini merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bento dari komunitas ini. Mungkin sedikit apa yang mau disampaikan oleh Pak Kepala Dinas terkait dengan hal tersebut. Silakan Pak. Ya, baik, selamat malam untuk semua. Jadi terkait komunitas, kami di kantor Dinas LH itu, saya selalu katakan kepada semua karyawan, baik bidang-bidang yang ada, tolong kita perlu merangkul mereka. Jadi ada yang namanya komunitas pencinta lingkungan, ada yang bank sampah. Semua ini saya merasa bahwa kita perlu membina mereka, baik dalam hal misalnya mereka butuh ada rekomendasi atau apa yang menyangkut dengan kelembagaan di pemerintah, ya kita berikan dukungan penuh. Malah saya anjurkan untuk kita bantu dengan sarana-sarana yang ada pada kita, baik truk maupun loader, apa yang ada itu saya suruh. Karena bagi saya mereka ini bagian yang harus kita kolaborasi. Kalau ada lebih baik masyarakat itu membangun dirinya sendiri. Nah, jadi komunitas ini penting sekali, supaya mereka bisa melakukan advokasi ke masyarakat. Karena pesan ini kita harapkan jangan kita yang selalu sampah itu jangan dijadikan semacam satu persoalan yang harus pemerintah urus. Tapi coba kalau ada komunitas ini menyampaikan ke lingkungan di mana mereka tinggal, jauh lebih bagus. Jadi itu sebagai kepala dinas saya punya pemahaman begitu. Artinya begini Pak Bonai, masalah sampah dan juga penanganan kota Nabire ini kan bukan masalah baru yang dihadapi pemerintah seperti itu. Mungkin ada kiat-kiat baru yang mungkin sedang dipersiapkan oleh dinas terkait, apalagi dengan dorongan dari Pak Bupati untuk harus Nabire bersih,
harus bersih begitu. Kira-kira apa yang? Iya Pak, jadi kita di kantor Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan dan pengelolaan sampah, kita kan harus mengacu pada tata kelola yang diatur oleh peraturan, regulasi, aturan yang ada. Jadi ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada perda. Kami punya perda nomor 1 tahun 2019 tentang penanganan sampah di Kabupaten Nabire. Di situ sudah diatur jam buang sampah, sanksi yang diberikan, tata kelolanya bagaimana, sudah ada. Jadi saya di kantor itu, jadi secara konsep bekerja, kita kan harus bekerja sesuai aturan, tidak bisa kita jalan. Jadi di kantor itu banyak. Jadi strategi-strategi apa yang saya sebagai kepala dinas, saya berpikir bahwa saya ini seorang manajer. Bagaimana saya manajer, saya mengelola seluruh stakeholder atau seluruh staf saya di kantor itu kan beberapa ahli-ahli, mereka dari sarjana lingkungan, sarjana hutan. Saya suruh coba kita benahi ini secara manajerial dengan bekerja secara sistematis. Perencanaannya bagaimana, tata kelola sampahnya bagaimana. Jadi dengan adanya respon Pak Bupati selama ini, beliau setelah datang, jujur saja kemarin itu mungkin ada kita kesulitan Pak. Saya kalau mau bicara tentang pendanaan, fasilitas yang ada itu nanti persoalannya agak rumit kita bicara. Tapi ya saya rasa itulah masalah yang harus kita selesaikan. Kita tidak duduk bicara ke belakang. Tapi dengan adanya gerakan dari Pak Bupati yang langsung pada tanggal 14 kemarin itu mengumpulkan semua. Ada TNI Polri, ASN, seluruh komunitas. Kita launching dan gerakan ini ada kesadaran yang bagus. Saya kira ini sesuatu yang baru menurut saya. Ini ada, kalau kita punya bupati atau pimpinan yang model begini, saya rasa mungkin sampah di kabupaten ini bisa kita atasi. Tapi sayang beliau datang kan di tengah jalan. Secara siklus keuangan kita kan sudah jadi, barang sudah jadi. Jadi mengutak-atik kan butuh perubahan, butuh proses dan segala. Tapi satu hal Bapak, dalam hal melihat sampah yang ada, penanganan pengelolaan sampah ini, kita tidak boleh bicara masalah pemerintah yang kurang tapi ada satu hal yang namanya psikologi masyarakat. Masyarakat kita di Kabupaten Nabire ini terdiri dari masyarakat yang mungkin Indonesia ini ada di sini. Seluruh masyarakat Sabang Merauke ada. Dengan karakteristik budaya, kelakuan hidup, tingkat pendidikan, itu sangat kompleks. Hari ini kan kita boleh bicara tentang bagaimana kita angkat sampahnya, tapi ada perilaku-perilaku ini yang susah, yang memang kompleksitas persoalan. Jadi sisi itu juga saya sering bilang, jangan lihat dari sisi lain, ini dari perilaku hidup masyarakat kita ini. Nah, ini juga pengaruh. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Rumere, Kepala Distrik ini. Kalau Gubernur bilang Bupati yang punya rakyat, maka pasti Bupati bilang Kepala Distrik yang punya rakyat. Seperti itu. Nah, tadi benar Pak Kadis sampaikan bahwa masyarakat di Kabupaten Nabire ini bagaikan Indonesia mini. Ada dari seluruh tempat, seluruh daerah di Indonesia ada di Nabire, seperti itu. Nah, tapi dalam kenyataan saya melihat bahwa seharusnya mereka yang dari sisi kemampuan inteleknya tinggi dan mereka yang sudah mengenal hal-hal yang baru itu justru hampir mereka yang terlibat dalam upaya-upaya untuk membuat Kabupaten Nabire ini jadi kotor seperti itu. Artinya tidak ada kesadaran. Seharusnya kalau mereka jadi contoh bagi masyarakat kita yang ada di sini yang tingkat pemahaman tentang kebersihan masih rendah, mereka harus menjadi contoh. Pak Distrik melihat hal ini seperti apa? Mungkin perlu ada sebuah gerakan, tadi sudah dilakukan gerakan, tapi harus ada gerakan bagaimana moral seperti itu agar ada kesadaran yang timbul juga dari saudara-saudara kita. Baik, ya. Jadi saya optimis, artinya ke depan pasti penanganan sampah ini akan baik. Artinya kita semua harus optimis bahwa karena ini merupakan satu keinginan ya, satu kerinduan yang kuat untuk kita hidup dalam satu wilayah. Katakan kita hidup di Nabire, kita merindukan untuk kota ini satu ketika
kita hidup, kita kemana-mana, itu kita lihat sebuah lingkungan yang bersih, tidak ada sampah yang bertebaran di mana-mana seperti yang mungkin hari-hari ini terjadi. Kemudian lingkungan yang tertata baik. Nah, ini satu harapan, satu kerinduan. Sehingga bagi saya optimis. Apalagi dengan adanya dukungan yang kuat dari Pak Bupati terhadap kita untuk bagaimana ke depan ini itu penanganan sampah ini harus benar-benar tuntas. Artinya action di lapangan untuk penanganan sampah ini harus benar-benar dilihat oleh orang bahwa betul sampah ini ditangani secara baik. Saya melihat ada 3 indikator yang menjadi acuan untuk bagaimana kita sehingga penanganan sampah ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, tersedianya anggaran. Nah, kita butuh anggaran, kita butuh dana. Dan saya pikir Pak Bupati sudah tegas mengatakan bahwa dana itu siap dan sudah berjalan. Kita sudah action. Yang kedua, SDM yang memadai. Saya pikir tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa SDM-nya siap. Nah, kita di distrik pun demikian. Nah, yang ketiga, manajemen. Artinya bagaimana kita mengelola, memanage kerja penanganan sampah ini seperti yang tadi disampaikan oleh beliau. Nah, ini 3 hal yang memang harus kita butuhkan untuk menangani sampah ini ke depan. Saya tidak pesimis sebagai ya tadi disampaikan bahwa yang punya rakyat ini kepala distrik, ya pasti Pak Bupati Pak distrik yang bertanggung jawab. Bagaimana menggerakkan di bawah itu. Dan saya siap, kita udah jalan. Dan beberapa waktu ini memang Pak Bupati arahkan kita untuk artinya bagaimana serius lihat ini, jangan main-main. Dan kita coba mulai dari hari-hari ini kita setelah kemarin pencanangan dan besok lagi ada pencanangan Jumat bersih oleh Pak Bupati. Nah, ini kita berharap akan menjadi sebuah gerakan di mana dilihat oleh semua orang, semua warga Kabupaten Nabire, semua stakeholder yang ada, sehingga ini satu ajakan. Ayo mari kita sama-sama melihat Nabire ini satu ketika dia bersih. Satu ketika orang jalan di kota ini dan melihat, wah luar biasa. Nabire ini kota kecil tapi dia bersih, indah. Nah, memang satu hal yang selama ini menjadi masalah karena memang kita kurang sosialisasi perda. Kita sudah punya perda nomor 1 tahun 2019, cuma kurang sosialisasi dan penegakan. Nah, ini juga yang akhirnya orang masih menganggap remeh, orang masih menganggap enteng. Ya, kita buang sembarang saja sampah, letakkan di mana-mana saja, kan tidak ada sanksi. Nah, ini yang sudah diarahkan oleh Pak Bupati bahwa perda ini harus disosialisasi, kemudian penegakan. Perda ini sudah harus dilakukan saat-saat ini, sehingga semua masyarakat terbangun kesadarannya untuk tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat. Kita sudah bangun komunikasi untuk nanti pola manajemen bagaimana sampah itu keluar dari rumah sampai nanti terakhir di TPA. Ini sudah kita lagi coba untuk berpikir untuk bagaimana mekanisme SOP yang kira-kira berjalan dan kita temukan model yang bisa dia baik, rapi. Itu tadi artinya manajemen itu dari rumah sampai terakhir di TPA. Nah, saya pikir itu pikiran-pikiran. Koma lagi ya? Ya koma dulu. Pak Bento, ya
Tadi sudah disampaikan berbagai hal yang memang harus perlu mendapatkan respon cepat dari pemerintah seperti itu. Tapi saya ingin mendapat dari Pak Bento sendiri bagaimana kemudian aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari komunitas ini untuk bagaimana paling tidak memberikan contoh kepada masyarakat sehingga mereka juga punya kesadaran sambil memberi edukasi, sosialisasi, tapi juga mendukung apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana menciptakan Nabire sebagai kota bersih. Silakan. Baik, terima kasih. Sampah ini berhubungan dengan perilaku. Jadi sampah ini sebelum kita lihat fisik sebagai sampah, ini adalah produk dari perilaku manusia. Di sini adalah mindset dan mental manusianya yang harus mulai kita berikan pemahaman, edukasi. Beberapa kegiatan yang kami pernah lakukan dari komunitas adalah memberikan contoh pengelolaan limbah sampah plastik. Salah satu yang lagi tren itu EcoBrick. Jadi plastik sampah itu diolah di dalam botol, kemudian diisi. Jadi tiap rumah tangga itu, setiap anak-anak itu dididik untuk bagaimana plastiknya itu permen, karet itu digunting, dimasukkan ke dalam botol aqua, lalu dipadatkan. Setelah dipadatkan, dia akan bisa menjadi benda keras yang bisa menjadi struktur rumah, bisa menjadi kursi, jadi dia berfungsi, jadi tidak menjadi masalah buat kita seperti itu. Nah, sosialisasi EcoBrick ini pernah kami komunitas lakukan ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas, ke masyarakat yang memang terpanggil ingin belajar tentang EcoBrick. Nah, edukasi tentang sampah plastik ini yang kita berikan karena kita khususnya di Nabire banyak belum melakukan pemilahan sampah antara sampah yang organik, anorganik, seperti itu. Nah, sehingga kita belajar dari rumah dulu, bagaimana masyarakat itu sampah dari rumah itu dia sudah tahu plastik saya tempatnya sebelah mana, basah saya taruhkan sebelah mana, dan sebagainya. Sehingga anak sejak usia dini, orang tua secara tidak langsung sudah mengajarkan bagaimana mengetahui tentang sampah. Sehingga ke depan, Nabire punya generasi yang memang sudah paham tentang sampah, sehingga sampah ini tidak akan menjadi masalah lagi buat kita. Oke. Apa yang diperlukan dari pemerintah untuk hal ini? Saya pikir pemerintah sekarang harus mulai buat kajian yang tepat. Yang lalu saya melihat penempatan TPS-TPS di dalam kota itu hanya jadi masalah karena dilakukan tanpa kajian. Penempatan TPS yang dibikin kotak-kotak itu ya, ditaruh di titik-titik tengah kota yang akhirnya menjadi masalah, merusak keindahan kota. Saya berpikir, dan saya sudah asumsikan bahwa itu tidak dilakukan dengan kajian. Kalau dilakukan dengan kajian, volumenya terukur, besarnya TPS itu terukur, penempatan TPS itu akan terukur. Yang dilakukan adalah kajian, perencanaan, lalu penyiapan anggaran, eksekusi, sosialisasi ke masyarakat, masyarakat kerjakan dengan swadaya, pemerintah lakukan tanggung jawabnya dari TPS sampai ke TPA. Masyarakat diajak bahwa sampah bukan hanya milik tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat. Masyarakat harus mampu mengeluarkan biaya sedikit tiap bulan, membayar petugas untuk mengantarkan sampahnya dari rumah sampai ke TPS. Itu yang perlu kita lakukan sekarang, dan gerakan yang dicanangkan Pak Bupati harus segera kita dorong bersama-sama antara stakeholder semua yang ada di Nabire dan masyarakat. Baik, luar biasa. Pak Bupati, beberapa narasumber ini cukup gesit begitu untuk ciptakan segera apa yang Bapak sudah mulai canangkan dengan gerakan Nabire Bersih ini. Tadi Bapak sudah sebutkan yang saya sempat tangkap itu terkait dengan bagaimana memberikan penghargaan kepada para pekerja sampah ini. Mereka digaji dengan yang sangat rendah, kemudian kita mau tuntut kewajiban mereka juga agak seperti susah seperti itu. Apa yang kemudian Bapak pikirkan terkait dengan persoalan-persoalan ini yang juga disampaikan oleh komunitas dan juga kepala desa dan kepala dinas ini? Ya. Silakan. Ya, yang pertama terima kasih ya Pak Kadis, Pak Distrik, punya semangat tinggi, semangat mau bergerak untuk ikut berperan sebagai yang menjadi tanggung jawab. Ini saya pikir modal yang baik. Kemudian
para komunitas merespon ini dengan baik. Dan saya melihat bahwa kerinduan ini secara umum, masyarakat Nabire merindukan kota Nabire yang bersih. Tinggal bagaimana kita memanage semua, mulai dari top sampai pada tingkat bawah, penganggaran, sarana prasarana, SOP, untuk kita permantap semua. Saya pikir dengan mudah kita bisa mengelompokkan masyarakat yang sadar sampah dan tidak. Sehingga program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Bentot, ini kita lebih memfokuskan di wilayah atau suku mana, kelompok mana. Nah ini perlu lakukan sosialisasi, bahkan sampai pada punishment, yang mana sudah ada di dalam perda-perda tadi. Saya juga sudah panggil DPR untuk menyampaikan perda-perda yang dimaksud. Sehingga perlu ada revisi-revisi yang juga nanti dilakukan mengikuti zaman ya sampai saat ini. Ya, jadi upaya semangat itu ada, modalnya ada. Saya pikir dengan gerakan yang kita bangun itu kita mampu menyelesaikan. Tahapan-tahapannya seperti yang tadi bahwa kami sedang menghitung tentang anggaran, kemudian mencarikan pola yang hari ini kita bisa selesaikan masalah ini saat ini, kemudian masuk pada seperti yang mungkin disampaikan oleh Pak Bentot, pada kajian yang nanti itu menjadi sebuah pengelolaan sampah yang betul-betul sudah berdasarkan analisa, ya, berdasarkan penelitian ilmiah dan memiliki alat-alat yang betul-betul canggih untuk pengelolaan sampah. Target itu harus di Kota Nabire. Kenapa? Karena produksi sampah yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas cukup besar. Beberapa kabupaten di atas masyarakat ini kan menumpuk di Kota Nabire. Mereka ini adalah yang memberikan sampah. Jadi produk sampahnya cukup tinggi. Ya. Sehingga pengelolaan sampah memang harus menjadi program prioritas. Dalam pertemuan dengan para sekda, asisten, Bapeda, sudah saya sampaikan. Dan saya sampaikan ke Pak Kadis, tahun depan harus menjadi program prioritas. Program prioritas dalam penganggaran. Sehingga masalah ini kita pangkas. Karena tentunya kita ketahui bahwa memang sampah ini menimbulkan banyak persoalan terhadap Kota Nabire. Sampai pada bidang-bidang yang lain. Ya, wisata Kota Nabire yang begitu indah. Terletak di sebuah kota yang terletak di teluk. Di telusur teluk ini pantai yang cukup indah. Ya, kita orang hari ini haus pariwisata. Bagaimana kalau kota ini kita penuh sampah? Tentunya akan berpengaruh pada PAD dan seterusnya. Juga pada penyakit. Ya, apalagi masa pandemi. Ya, kita berharap ya jangan sampah ini menjadi mediator untuk penyakit-penyakit menular yang datang melalui sampah. Nah, ini juga yang sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan rumah sakit bisa mendata penyakit-penyakit yang disimpulkan karena masalah sampah. Data-data ini perlu kita ekspos untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa ternyata masyarakat kita yang sakit ini bukan hanya sakit malaria yang selama ini kita kenal, tetapi banyak penyakit yang seperti ini. Datanya sekian. Ini karena apa? Karena sampah. Nah, ini juga informasi yang perlu kita lakukan transparansi. Supaya ini menjadi gerak perubahan. Baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, pemirsa, kita akan kembali lagi dalam dialog Papua 60 menit setelah jeda pariwara berikut ini.
saya penjabat Bupati Kabupaten Nabire bersama Sekda dan seluruh pejabat di jajaran Kabupaten Nabire mengajak masyarakat Kota Nabire, mari menyukseskan gerakan Nabire Bersih dengan launchingnya Jumpa Nabire Bersahabat. Jumat pagi Nabire Bersih Sehat. Wajib Nabire hari Jumat kita melakukan aktivitas bersih-bersih dan hari Jumat wajib kita melakukan olah fisik atau olahraga. Semoga Nabire menjadi kota bersih, semua aset masuk pariwisata kita lebih berkembang dan Nabire lebih baik ke depan. Nabire bersih, Nabire sehat, Nabire jaya. Ya, saudara pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog Papua 60 menit bersama saya Alam Krumkabu dan juga 4 narasumber yang sudah terus ada bersama saya untuk membahas bagaimana penanganan sampah dan kebersihan di Kabupaten Nabire. Ya, saya kembali lagi ke Pak Bupati. Pak Bupati, start dari hari ini ketika 14 itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah dimulai untuk bagaimana menggerakkan itu. Hitungan ke depan ini, kira-kira apa lagi yang Bapak sedang mempersiapkan untuk dilakukan oleh pemerintah dan diturunkan ke dinas, distrik dan juga komunitas untuk dilakukan? Iya, setelah kita melakukan launching gerakan Nabire Bersih, besok hari Sabtu tanggal 18 Juni kami akan launching Jumpa Nabire Bersahabat. Jumat pagi Nabire Bersih Sehat. Ini menjadi start awal di mana kota Nabire setiap hari Jumat wajib melakukan bersih-bersih. Wajib melakukan kerja bakti. Mulai dari kantor-kantor pemerintahan sampai pada kampung-kampung. Wajib BUMN, BUMD, industri, sekolah, universitas, semua wajib hari Jumat melakukan kerja bakti. Apabila kami temukan instansi-instansi tidak melakukan aksi ini, maka kami akan tegas. Sehingga gerakan ini membantu pemerintah dalam pengendalian sampah. RT, RW wajib melakukan kerja bakti. Kampung-kampung sampai di pelosok Dipa Menou pun wajib melakukan kerja bakti. Kampung harus bersih. Ya, hari ini memang kita bicara yang ada di depan mata adalah kota Nabire. Tapi kita mau betul-betul bersih tidak hanya di depan wajah, tetapi betul-betul sampai di pelosok. Wajib. Kenapa? Karena ada perangkat pemerintah di sana. Ada uang di sana. Ya, kita berharap bahwa pemerintahan kampung harus menggerakkan ini. Harus menggerakkan ini. Selama saya ada di Nabire, saya akan lebih ketat bagian ini. Kepala kampung wajib ada di kampungnya hari Jumat.
Kau harus berdiri tengah masyarakat dan kau sedang pimpin masyarakat, lakukan kerja bakti. Apabila kau kepala desa tinggal di kota, apalagi ada di mana-mana, pada hari Jumat, kita akan memberi punishment. Bahkan sampai pada tidak mensupport program pemerintah dalam hal kebersihan, sanksi bisa sampai pada pencopotan. Harus lakukan itu. Itu adalah Jumat bersih. Kemudian Jumat sehat. Jumat harus, Kota Nabire harus berolahraga. Apalagi masa pandemi COVID hari ini. Kita butuh kebugaran, perlu gerak olah tubuh kita supaya kita lebih sehat. Nah, gerakan ini harus terjadi, yaitu masalah kerja bersama untuk membersihkan wilayah kita masing-masing, olahraga bersama untuk demi kesehatan kita. Sehingga betul-betul kerjasama padu di dalam sebuah kampung wilayah itu kita ciptakan. Apalagi kita lagi sedang menjelang pelaksanaan PSU. Ya. Dengan kegiatan ini, yang dengan kegiatan kerja bersama, olahraga bersama, yang selama ini mungkin rumah di sana, mereka tidak saling mengenal. Dengan ajang ini, mereka saling mengenal. Ya, sehingga betul-betul pada penyelenggaraan pemilu pun, oh ternyata, oh kamu nama siapa? Kamu nama siapa? Oh ini kita ternyata kita ada di sini. Sehingga meningkatkan kebersamaannya, meningkatkan persaudaraannya. Sehingga sama dengan apa yang kita namakan Jumpa Nabire bersahabat. Menjadi sahabat. Sahabat dengan lingkungan. Sahabat dengan orang yang ada di samping kanan kiri kita. Ya, bagaimana caranya lingkungan yang kita ada di situ betul-betul bersahabat dengan kita. Ya, tentunya kalau ada sampah, saya akan menghindar. Berarti saya tidak bersahabat. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih? Itu. Jadi pada hari Jumat kami akan launching Nabire, Jumat pagi Nabire bersih sehat. Jumpa Nabire bersahabat. Baik, terima kasih Pak Bupati. Saya ke Pak Kadis. Tadi apa yang disampaikan Pak Bupati ini tentu dinas menjadi leader dalam pergerakan itu karena menunggu cukup lama kesadaran itu tidak muncul dalam keluarga sehingga ASN harus mengambil peran seperti itu. Pak Kadis mungkin bisa berkomentar terkait hal ini. Ya, baik. Izin Pak Bupati, saya tertarik dengan gerakan yang telah Bapak buat ini. Saya selama ini merasa kesulitan, tapi dengan adanya ide gagasan yang beliau langsung bikin dan semua stakeholder baik TNI, Polri, ASN, OPD semua, kepala-kepala OPD semua itu dipanggil dan mereka turut serta. Jadi ini saya rasa bahwa ini sebuah gerakan yang sangat membantu tugas-tugas saya. Artinya secara tupoksi, Dinas Lingkungan Hidup itu mengelola penanganan sampah di kabupaten ini. Tambah dengan ke bawahnya ada Bapak Distrik dengan wilayah kotanya, kami kolaborasi, saya sering berkoordinasi. Jadi ada gerakan seperti ini, saya sebagai OPD yang langsung itu merasa bahwa terbantukan. Artinya beliau ini begitu hebat, bisa langsung membuat hal yang nyata yang selama ini saya mungkin kalau saya dengan secara OPD mungkin tidak bisa begitu. Jadi gerakan respon ini ya saya tetap dengan segala perangkat dari segala daya yang ada, baik dana yang ada, potensi yang ada di kantor, akan saya menggunakan sepenuhnya untuk mensukseskan atau mendorong terus, membackup terus gerakan moral yang telah dibangun oleh Bapak Bupati Anton Mote. Beliau nama langsung saya izin Bapak saya langsung sebut karena memang saya kira nama-nama boleh banyak, tapi kalau beliau yang datang dan bisa buat hal yang nyata. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Distrik lagi. Pak Distrik tadi saya di pertengahan Pak Distrik menyampaikan optimisme
kalau begitu saya ingin menantang Pak Distrik. Target yang harus Pak Distrik berikan dalam waktu beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan misalnya Pak Distrik bertanggung jawab atas kota Nabire. Silakan Pak Distrik. Iya, saya optimis karena hari ini kita melihat bahwa Pak Bupati begitu antusias, begitu bersemangat mendorong dan beliau sendiri optimis gitu. Jadi saya pikir kalau seorang pemimpin sudah seperti itu, ya berarti segala sesuatunya pasti berjalan dengan baik. Kadangkala kan faktor pemimpin. Tapi luar biasa hari ini beliau mohon maaf Pak Bupati, artinya dengan gaya beliau yang artinya mendorong kita semua untuk mulai serius memperhatikan lingkungan. Nah, makanya itu tadi saya bilang, saya optimis ke depan pasti Nabire akan berubah. Nah itu satu, kemudian saya sebagai jajaran di bawah beliau langsung, karena Pak Bupati kita ini kan sistemnya kan kalau distrik itu kan sistemnya komando, jadi presiden, gubernur, bupati, kepala distrik. Kan sistemnya kan begitu, jadi main perintah. Tegak lurus ya? Iya, tegak lurus gitu. Jadi saya coba untuk artinya akan tetap maksimal menerjemahkan perintah Pak Bupati dengan menggerakkan semua jajaran yang ada di bawah. Itu. Kemudian yang terakhir artinya dari saya memang lalu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bento, bahwa memang lalu kita masalah TPS itu jadi persoalan. Kita Nabire memang terbentur dengan masalah lahan. Agak sulit untuk mendapatkan lahan-lahan yang kosong di dalam kota, apalagi di pinggiran-pinggiran jalan, karena hampir semua masyarakat itu menolak. Mereka agak sedikit alergi ketika kita bicara sampah, apalagi sampah karena memang trauma dengan ya mungkin pengalaman lalu-lalu. Tapi itu tadi kita optimis bahwa ke depan pasti sampah akan tertangani dengan baik. Target kita 3 bulan ke depan itu Nabire sudah berubah. Oke. 3 bulan. Tadi kan Bapak tanya target, jadi 3 bulan. Pasti. Tantangan. Ya, Pak Bento. Ini luar biasa ini. Ada dorongan kuat dari Bupati, kemudian diterjemahkan oleh dinas dan kepala distrik ini langsung menaruh target 3 bulan. Pak Bento, komunitas silakan mengkomentari apa yang sudah disampaikan ketiga narasumber. Silakan Pak. Ya. Pemimpin daerah ya sekarang yang lagi diidolakan tuh yang pro-agresif. Dia tidak mendapat laporan tapi dia langsung terjun ke lapangan. Beberapa pemimpin daerah, Ibu Risma, kemudian Pak Ganjar ya, kemudian Pak Jokowi sendiri senang belusukan ke pasar-pasar. Karena memang mereka tipenya pemimpin yang pro-agresif. Terima kasih Pak Dr. Anton Mote, gayanya memang saya lihat pro-agresif. Saya berpikir gerakan ini, Pak Bupati tolong jangan hanya menjadi kampanye. Harapan kami masyarakat Nabire dan komunitas, gerakan ini betul-betul total dan setiap masyarakat Nabire bangun dari tidurnya dari rumah pagi, tidak ada lagi sampah di tengah kota yang dilihat. Kita lihat Surabaya, Ibu Risma mengerjakan sampah di malam hari. Pagi warganya bangun, itu dia tidak lihat lagi sampah yang berserakan di jalan-jalan. Ini kerja berat buat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pak Distrik. Harapan kami masyarakat seperti itu sehingga besok kita lihat dalam 3 bulan ke depan sudah tidak ada sampah di Nabire. Walaupun ada, itu dia ada di malam hari. Jam pembuangan diatur, jam pengangkutan dari TPS ke TPA juga diatur. Sehingga kita bangun dengan suasana yang segar, tidak ada sampah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dan komunitas harus bantu. Ya. Masyarakat saya pikir hari ini hanya membutuhkan dorongan. Sehingga ya tadi Pak Bupati sudah singgung masalah gotong royong dan swadaya itu sudah kultur. Kalau kita di Papua khususnya di Mepago menyatakan biasa itu ebamukai. Bergotong royong bersama-sama menyelesaikan satu masalah. Ini budaya ini, kultur ini bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat tergerak, dia mengeluarkan uangnya karena itu masalah dia, sampah yang tiap hari dia produksi. Tapi dia bisa sampai di mana? Itu pemerintah juga harus paham. Tidak bisa dia mungkin sampai ke TPA, mungkin transportasi dan sebagainya. Tapi tunjukkan dia titik di mana dia harus membuang
Selanjutnya pemerintah membantu mempertanggungjawabkan itu untuk sampai ke ini. Khususnya harapan saya untuk warung-warung, industri dan perdagangan, itu kan sudah membayar pajak. Saya mohon pemerintah pengelolaan pajak daerah PAD ini diatur dengan baik, sehingga porsi buat penanganan sampah itu juga diprioritaskan. Warung-warung itu sudah dikenakan pajak 10%. Dari apa yang kita makan di nota itu, ada 10% itu kan pajak. Pengelolaan hasil dari warung, pertokoan, perdagangan, industri, itu pengelolaan sampahnya ditangani secara khusus. Saya pikir dengan pajak yang mereka sudah store, itu bisa ada sedikit progres yang diberikan untuk bagaimana sampah itu bisa timbal balik dengan apa yang mereka sampaikan lewat pajak. Baik, terima kasih Pak Bento. Kita sudah di penghujung dialog kita malam hari ini. Saya ingin mendapatkan closing statement dari masing-masing narasumber kita, yang saya mulai dari Pak Bento dulu, singkat saja. Saya yakin Nabire akan bisa bersih dari sampah. Gerakan Nabire bersih dan jumpa pagi Nabire bersih dan sehat, wajib kita masyarakat Nabire bersatu hati mendukung gerakan yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Baik, silakan Pak Distrik, singkat. Iya, saya pikir ini waktunya, pemimpin sudah memulai, itu sebabnya saya optimis ke depan, target kita 3 bulan ke depan itu sudah ada perubahan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Distrik. Pak Kadis, silakan. Dari saya kira kita di Nabire ini kan kita harus mencintai Nabire. Nabire ini tempat kita hidup bersama, makan bersama, aktivitas kita semua di sini, dan kita mati pun di sini. Jadi mari kita sama-sama mencintai kota ini jadi kota yang bersih. Sudah ada, kami pemerintah sudah menggerakkan, dan bagaimana masyarakat juga sama-sama dengan kita. Sama-sama kita membangun, menjaga kota ini agar menjadi kota yang bersih. Jadi harapan ini bisa jadi kenyataan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Terakhir Pak Bupati, silakan. Iya. Nabire itu pernah ada kata Nabire kota singkong. Karena Nabire produk cukup banyak singkong. Nabire pernah dijuluki sebagai Nabire kota emas. Karena Nabire adalah tempat kandung emas yang cukup tinggi. Nabire pernah jadi julukan dan disebut sebagai Nabire berseri, Nabire bersih sehat, dan seterusnya. Slogan, sebutan ini saya mau dengar. Nabire harus ada satu nama lagi yang mungkin ke depan yang bisa kita pakai adalah Nabire bersahabat, Nabire yang bersih, masyarakatnya yang sehat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dr. Anton Tony Mote, Bupati Nabire. Terima kasih untuk pencerahannya, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan kepada kami dan juga kepada masyarakat Nabire. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Onesimus Punai, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Kepala Bapak Petrus Rumere, Distrik Nabire, dan juga yang terakhir Pak Bento Yatipae, perwakilan komunitas peduli Nabire dan masyarakat Nabire. Terima kasih untuk dialog kita malam hari ini. Teruslah bertugas untuk mengawal apa yang menjadi visi daripada Bupati dalam rangka menciptakan Nabire sebagai kota bersih, aman, nyaman bagi masyarakat di wilayah ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Saya Alam Kurumkabu atas nama seluruh Kabupaten Wijaya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.